Satu hal yang saya ingin ingatkan di sini, satu sunnah dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang saya lihat kita masih tinggalkannya setelah salat witir, yakni bacaan yang dibaca setelah salat witir. Nah, apa yang dibaca setelah salat witir? Yang dibaca adalah Subhanal Malikil Quddus, Subhanal Malikil Quddus, Subhanal Malikil Quddus 3 kali ya. Dan itu dengan mengangkat suara, dengan membesarkan suara. Tayyib. Dalilnya datang dalam hadis riwayat Al-Imam Abu Dawud, An-Nasa'i, juga diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad dalam musnadnya dengan sanad yang sahih dari Ubay bin Ka'ab radhiyallahu an. Beliau berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza sallama minal witr, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika beliau memberi salam dari salat witir, qal, Nabi membaca Subhanal Malikil Quddus 3 marrat. Nabi membaca Subhanal Malikil Quddus 3 kali. Nah, kemudian dalam hadis Abdurrahman bin Abza, di situ disebutkan kana yaqulu idza sallam, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu idza sallam, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau membaca ketika beliau salam dari salat witir, Subhanal Malikil Quddusi 3. Subhanal Malikil Quddus itu 3 kali. Kemudian di sini ada tambahan wa yarfa'u sautahu bits-tsalatsah, dan Nabi mengangkat suaranya membaca zikir itu, membaca ketiga zikir tersebut, yakni 3 kali membacanya ya. Semuanya dengan mengangkat suara. Ya, riwayatnya sahih, disahihkan oleh sejumlah ulama, di antaranya Syekh Muqbil rahimahullah dalam kitabnya As-Sahihul Musnad mimma laysa fi sahihain. Nah, maka sunnahnya ikhwan adalah kita membaca setelah witir itu Subhanal Malikil Quddus, dan setiap orang mengangkat suaranya. Nah, wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Amma ba'd. Ikhwani wa akhwati fid din, rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pembacaan kita terhadap surah Maryam, yang pada malam hari ini insyaallah kita masuk pada ayat yang ke-34 ya. Bisa dilihat di mushafnya. Kita baca ayat yang ke-34 sampai 37. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. ذلك عيسى ابن مريم قول الحق الذي فيه يمترون ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم فاختلف الأحزاب من بينهم
Fawailul lilladzina kafaru min mashhadi yaumin 'adzim. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dzalika Isa bin Maryam, itulah Isa bin Maryam. Qaulul haqq, satu ucapan yang berada di atas kebenaran, alladzi fihi yamtarun, yang mereka perselisihkan padanya. Setelah Allah Subhanahu wa taala menerangkan tentang kisah Zakaria bersama dengan putranya, siapa? Yahya. Allah telah menyebutkan juga kisah tentang Maryam bersama dengan putranya, yaitu Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Naam, bayi yang diberikan kemampuan oleh Allah untuk berbicara di saat tatkala dia masih berada di dalam ayunan. Maka selanjutnya di sini Allah menyebutkan dzalika Isa bin Maryam, itulah Isa bin Maryam. Nah, itulah Isa bin Maryam, yang mana pada ayat-ayat sebelumnya ketika Allah menjelaskan tentang kisah Maryam dan putranya Nabi Isa, Allah tidak menyebutkan nama Nabi Isa di situ, ya. Ya, maka di akhir kisah baru Allah menerangkan dia adalah Isa bin Maryam. Di sini beliau disandarkan kepada ibunya karena beliau lahir tanpa seorang ayah. Nah, itulah Isa bin Maryam. Kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah dalam tafsirnya, yaqulu ta'ala li rasulih Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dzalika alladzi qasasna 'alaika min khabari Isa, qaulal haqqi alladzi fihi yamtarun. Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itulah yang telah kami kisahkan kepada engkau adalah khabar, yakni kisah tentang Isa, yang mana kisah itu adalah suatu kebenaran yang mereka yamtarun. Apa artinya yamtarun? Kata beliau, ay yakhtaliful mubtiluna wal muhiqquna mimman amana bihi wa kafara bihi. Makna yamtarun adalah yakhtalifun, mereka berselisih di dalamnya. Jadi berita tentang Nabi Isa ini justru manusia berselisih padanya, antara ahlul batil dan ahlul haq, orang-orang yang berada di atas kebatilan dan orang-orang yang berada di atas kebenaran, antara mimman amana bih, terhadap orang-orang yang beriman terhadap beliau, dan orang-orang yang kafir terhadapnya. Nah, jadi Nabi Isa, berita tentang kelahirannya setelah dia lahir, yang awalnya Maryam itu dicela oleh kaumnya, dianggap sebagai wanita pezina. Tapi ketika Allah memberikan penjelasan kepada mereka, mensucikan Maryam dan putranya melalui lisan Nabi Isa sendiri di saat tatkala dia masih dalam ayunan, disitulah manusia berselisih. Jelas ya? Kabar tentang Isa ini diperselisihkan. Ada yang percaya, ada yang tidak percaya. Maka Allah katakan, qaulal haqqil ladzi fihi yamtarun. Dia adalah ucapan yang benar, tapi diperselisihkan oleh mereka. Nah,
Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman pada ayat berikutnya, "Maka lillahi ayyattakhidha min walad." Tidak pantas bagi Allah mengambil seorang anak. Di sini Allah ingin menjelaskannya bahwa ternyata sebahagian daripada orang-orang yang berselisih ini ada di antara mereka yang meyakini bahwa Isa itu adalah putra Allah, anaknya Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena menurut mereka setiap orang yang lahir pasti punya ayah, punya ibu, begitu ya? Nanti Allah akan bantah anggapan ini. Pasti punya ayah, punya ibu. Ini Isa lahir hanya dari seorang ibu. Siapa ayahnya? Karena tidak ada ayahnya, langsung mereka katakan dia anaknya Allah. Nah, dia adalah putra Allah Subhanahu wa taala. Allah bantah, "Maka lillahi ayyattakhidha min walad." Allah sama sekali tidak pantas memiliki seorang anak. Tidak bisa. Kenapa jemaah sekalian? Allah berbeda dengan makhluk. Allah sebagai Rabb itu tidak butuh kepada siapa-siapa. Innallaha huwal ghani. Sungguh Allah Subhanahu wa taala dialah yang maha kaya, maha tidak butuh terhadap yang lainnya, maha cukup. Sehingga kalau Allah memiliki anak, berarti Allah butuh kepada yang lain. Sehingga sifat kesempurnaan bagi Allah ketika dia tidak punya anak. Berbeda dengan makhluk ya. Makhluk butuh terhadap anak. Sebagaimana yang terjadi pada Nabi Zakaria alaihi salatu wassalam ya. Ketika sudah mencapai usia tua renta, istrinya mandul, dia sangat butuh keturunan, melanjutkan ya warisan beliau berupa kenabian itu. Itulah manusia. Tapi Allah tidak butuh kepada siapa-siapa untuk melanjutkan apa yang ada di tangan Allah. Maka dari itu bukan kesempurnaan bagi Allah jika dia butuh terhadap anak. Nah, kalau makhluk wajar kalau dia butuh terhadap anak. Maka di sini Allah mensucikan dirinya. Maka lillahi ayyattakhidha min walad. Tidak pantas bagi Allah memiliki anak. Subhanah, maha suci dia. Allah sucikan dirinya. Kenapa? Karena tuduhan mereka bahwa Isa itu adalah putra Allah, itu adalah tuduhan yang keji. Ini merusak kehormatan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah sucikan dirinya. Subhanahu, maha suci Allah, maha suci dia Allah Subhanahu wa taala. Naam. Karena tidak pantas bagi Allah memiliki anak. Lam yalid walam yulad. Dialah Allah Subhanahu wa taala, tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Nah, itu keyakinan kaum muslimin. Allah Subhanahu wa taala maha suci dari anggapan-anggapan yang seperti itu. Baik, kenapa Allah mensucikan dirinya? Itu kembali ke tadi ya, bahwa tatkala Allah dikatakan punya anak, berarti Allah tidak sempurna, karena dia butuh terhadap yang lain. Jadi Allah Subhanahu wa taala sama sekali tidak punya anak. Allah tidak butuh kepada anak, Allah tidak butuh kepada pembantu, Allah tidak butuh kepada pasangan, Allah tidak butuh kepada segala hal yang dibutuhkan oleh makhluk. Nah,
Sampai tatkala makhluk itu butuh makan dan minum, Allah tidak butuh. Ketika makhluk itu butuh istirahat, Allah tidak butuh. La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Allah sama sekali tidak ditimpa oleh sina, rasa ngantuk, wala naum, apalagi tidur, tidak. Nah, jadi semua yang merupakan kebutuhan-kebutuhan makhluk itu tidak boleh disandarkan kepada Allah, karena Allah maha suci daripadanya. Bukan sifat kesempurnaan bagi Allah jika Allah membutuhkan sesuatu yang dibutuhkan oleh makhluknya. Nah, termasuk di dalamnya memiliki anak. Sehingga Allah murka kalau ada yang menyandarkan bahwa Allah punya anak. Dan ini adalah tuduhan keji orang-orang kafir dari kalangan orang-orang Nasara, orang-orang Yahudi, dan orang-orang musyrikin. Mereka semuanya menyandarkan Allah itu punya anak. Qalatil yahudu Uzairun ibnullah. Kata Allah, orang-orang Yahudi itu berkata Uzair itu adalah anaknya Allah. Jadi kalau orang Yahudi, dia mengklaim anak Allah itu bernama siapa? Uzair, orang solih di tengah mereka. Orang Nasara mengatakan apa? Wa qalatin Nasara Isa ibnullah. Isa adalah putra Allah. Kalau orang-orang musyrikin, mereka juga mengklaim Allah punya anak. Iya. Siapa katanya anaknya Allah? Mereka mengatakan al-malaikatu banatullah. Para malaikat itu adalah anak-anak wanita Allah, anak perempuan lagi. Yeah. Mereka tidak mau menetapkan anak laki-laki untuk Allah. Kenapa? Karena mereka itu tidak senang terhadap anak wanita. Kalau ada anaknya perempuan dikubur hidup-hidup, ya kan? Makanya anak laki-laki untuk mereka. Kalau untuk Allah anak perempuan, para malaikat. Allah Subhanahu wa taala membantah mereka dalam Al-Qur'an, alakumudz dzakaru walahul untha tilka idzan qismatun dhiza. Apakah pantas wahai orang musyrikin kalian memiliki anak laki-laki sementara Allah punya anak perempuan? Tilka idzan qismatun dhiza. Itu adalah pembagian yang curang dari kalian. Bukan artinya di sini anak perempuan itu rendah, tidak ya? Ya. Tapi na'am, seharusnya ketika mereka menetapkan menginginkan anak laki-laki, mereka juga menetapkan anak laki-laki bagi Allah. Begitu ya? Itu pun adalah kesalahan. Apalagi kalau mereka curang terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fid din, rahimani wa rahimakumullah. Jadi mereka semua menetapkan Allah itu punya anak. Allah pun murka dengan perbuatan yang seperti ini. Perhatikan apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang lainnya. Kata Allah Subhanahu wa taala, takadus samawatu yatafattarna minhu wa tanshaqqul ardu wa takhirrul jibalu hadda an da'u lirrahmani walada. Dalam surah Maryam juga ya, nanti akan dibaca. Kata Allah, takadus samawat, hampir-hampir saja langit-langit itu runtuh. Wa tanshaqqul ard, dan bumi itu terbelah. Wa takhirrul jibalu hadda, dan hampir saja gunung-gunung itu semuanya luluh lantak. Semuanya meletus. Kenapa? Anda'au lirrahmani walada. Ketika mereka
menganggap bahwa Allah yang Maha Rahman itu punya anak. Siapa yang kena ini? Yahudi kena, Nasara kena, orang-orang musyrikin kena. Iya kan? Semuanya menetapkan Allah itu punya anak. Allah Subhanahu wa taala mensucikan dirinya. Subhanah, Maha suci Allah. Tidak pantas baginya untuk memiliki anak. Naam. Kemudian kata Allah, kalau begitu Isa bin Maryam bukan anak Allah. Kalau begitu siapa dia? Bagaimana Allah menciptakannya tanpa seorang ayah? Allah berfirman, "Idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun." Jika Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan suatu urusan, maka cukup bagi Allah hanya sekedar mengucapkan kun, jadi, fayakun, maka jadilah dia. Tidak usah tanyakan kalau begitu mana bapaknya, siapa bapaknya, kenapa bisa jadi. Tidak, itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah, kalau Allah ingin, Allah jadikan dia hanya dengan mengucapkan jadi, maka jadilah dia. Jelas ini? Jangankan Isa masih punya seorang ibu, masih lahir dari rahim seorang ibu. Adam dan Hawa tercipta tanpa ayah dan ibu, iya kan? Kenapa mereka tidak pertanyakan itu? Nah, kenapa mereka tidak mencari mana bapaknya Adam, mana ibunya Adam? Maka dari itu sebagai bahan perbandingan dalam ayat yang lain ketika Allah menyebutkan juga kisah Nabi Isa alaihi salatu wassalam, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna mathala Isa 'indallahi kamathali Adam. Khalaqahu min turab, thumma qala lahu kun fayakun." Kata Allah, sesungguhnya permisalan Nabi Isa itu sama dengan permisalannya Adam. Itu bahan perbandingannya. Bagaimana Allah menciptakan Isa? Itu sama ketika Allah menciptakan Adam. Khalaqahu min turab. Allah ciptakan dia dari tanah. Thumma qala la, kemudian Allah berfirman kepadanya, kun fayakun. Jadi, maka jadilah. Nah, maka di sini jamaah sekalian jelas sekali ya bahwa tuduhan-tuduhan mereka, anggapan-anggapan mereka tentang Nabi Isa alaihi salatu wassalam itu adalah tuduhan-tuduhan yang keji. Tuduhan keji terhadap Allah. Walaupun mereka menganggap bahwa ini adalah pemuliaan terhadap Nabi Isa, bukan main, dia anaknya Allah, anak Tuhan. Tapi hakikatnya itu adalah peremehan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Nah, baik. Kemudian pada ayat berikutnya Allah Subhanahu wa taala menegaskan, ini jalan yang benarnya ya. Bagaimana sikap kita yang benar terhadap Nabi Isa alaihi salatu wassalam dan terhadap Allah yang menciptakan beliau. Kata Allah, wa innallaha rabbi wa rabbukum fa'buduh. Dan sesungguhnya Allah itu adalah Rabb saya. Apa artinya Rabb? Pencipta, pengatur, penguasa dan segala-galanya. Begitu ya? Innallaha rabbi, dan sungguh Allah Subhanahu wa taala itu adalah Rabb saya, wa rabbukum, dan Rabb kalian seluruhnya, fa'buduh, maka sembahlah dia. Itu yang benar. Nabi Isa bukan Tuhan, bukan Rabb, bukan juga anak daripada Ar-Rabb.
Maka yang harus kita lakukan adalah Allah adalah Rabb saya, Allah adalah Rabb kalian, maka sembahlah Dia. Beribadah kepadanya, jangan beribadah kepada selainnya. Maka dari itu ketika Nabi Isa berbicara, ketika dia masih dalam ayunan ya, menjelaskan kepada orang-orang yang menuduh ibunda daripada Nabi Isa ini sebagai wanita yang keji. Naam. Pertama-tama yang dijelaskan oleh Nabi Isa ketika itu adalah apa? Inni abdullah, saya ini adalah hamba Allah, bukan Tuhan. Ataniyal kitab, kelak Allah akan memberikan kepadaku Alkitab, yakni kitab Injil. Wa ja'alani nabiyya, dan kelak Allah akan jadikan saya sebagai seorang nabi, bukan Tuhan, bukan juga anak Tuhan. Jelas? Itu yang diterangkan oleh Nabi Isa. Dan saya ingatkan kembali di awal pembahasan kita ini ya, sebelum kita membaca surah Maryam, kita jelaskan bagaimana para sahabat Nabi membacakan surah ini kepada siapa? Raja An-Najasyi. Bagaimana respon Raja An-Najasyi yang ketika itu beragama Nasrani? Agama Nasara yang masih murni, betul-betul datang dari Nabi Isa, bukan agama Nasrani yang sudah dirubah-rubah. Apa tanggapannya? Apa tanggapan beliau? Raja An-Najasyi ini dia sampaikan kepada seluruh rahib, para pendetanya, ya, inilah kebenaran sebagaimana yang dibawa oleh Musa. Jadi mereka juga meyakini bahwa Isa itu adalah hamba Allah dan kelak menjadi nabi Allah, utusan Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak boleh dipertuhankan. Nah, innallaha rabbi wa rabbukum. Ini yang benar, ini yang harus dilakukan oleh kaum muslimin, oleh orang-orang yang beriman. Ini yang harus dipegang. Allah adalah Rabb kita, bukan siapa-siapa. Bukan Nabi Isa, bukan juga Nabi Muhammad. Nah, apalagi yang lainnya, bukan. Mereka adalah hamba sebagaimana kita adalah hamba. Bedanya mereka diberikan wahyu. Itu saja. Fa'budu, maka sembahlah Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Hadza siratun mustaqim." Inilah jalan yang lurus. Faham? Inilah jalan yang lurus. Kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah dalam tafsirnya, hadzal ladzi ji'tukum bihi 'anillahi siratun mustaqim, ay qawim. Man ittaba'ahu rusyid wa hudi wa man khalafahu dhalla wa ghawa. Maksudnya adalah hadza siratun mustaqim, inilah jalan yang lurus. Yang mana itu jalan yang lurus? Sembahlah Allah, Rabbku dan Rabb kalian. Ya. Beribadah kepada Allah, tidak kepada selainnya. Inilah jalan yang lurus. Kata Ibnu Katsir, maknanya adalah yang saya datangkan kepada kalian, wahai para nabi dan rasul, itulah jalan yang lurus. Makna mustaqim adalah qawim, jalan yang lurus. Siapa yang mengikutinya dia terpetunjuk dan mendapatkan hidayah. Dan siapa yang menyelisihi jalan yang lurus itu dhalla wa ghawa, dia tersesat dan salah jalan. Naam. Jadi apa yang dibawa oleh para nabi dan rasul Allah semuanya sama. Sembahlah Allah, Rabbku dan Rabb kalian. Jangan menyembah yang lain.
Tidak ada seorang nabi dan rasul pun yang terutus berdakwah minta untuk menyembah dirinya. Tidak ada. Hatta Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Oleh karena itu dalam Al-Quran, pada hari kiamat nanti Allah akan bertanya kepada Nabi Isa. Wa idh qala Allahu ya Isa ibn Maryam, a anta qulta lin-nasi ittakhiduni wa ummiya ilahaini min dunillah. Ingatlah ketika pada hari kiamat nanti Allah akan berfirman kepada Nabi Isa, wahai Isa bin Maryam, apakah kamu yang mengatakan kepada manusia, jadikan saya dan ibu saya dua sembahan selain daripada Allah? Nabi Isa langsung menjawab, qala subhanak, ma kana yaqul ma kana an aqula, qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaq. Isa berkata, maha suci engkau ya Allah, tidak pantas bagi saya mengucapkan sesuatu yang bukan hak saya. In kuntu qultuhu faqad alimta. Kalau saya pernah mengucapkannya ya Allah, engkau yang maha tahu. Nabi Isa mengelak. Karena bukan itu dakwah para nabi dan rasul. Dakwah mereka mengajak fa'budullah, sembahlah Allah. Semua nabi dan rasul Allah mengajak seperti itu. Dan itulah jalan yang lurus kata Allah. Siapa yang mengikutinya dia akan terpetunjuk. Siapa yang menyelisihinya dia tersesat dari jalan yang lurus. Jelas ini ya? Ya, mengikuti jalannya para nabi dan rasul itu adalah jalan untuk mendapatkan hidayah, petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Semakin dia mengikuti para nabi dan rasul, maka semakin dia terpetunjuk, dan semakin dia jauh dari jalannya para nabi dan rasul, maka dia pun semakin jauh menyimpang dari jalan yang lurus. Nah, kemudian Allah berfirman pada ayat berikutnya, fakhtalafal ahzabu min bainihim. Maka kelompok-kelompok mereka ketika itu ikhtalaf, berselisih di antara mereka. Berselisih tentang apa ini? Berselisih tentang sikap terhadap Nabi Isa, sikap dan keyakinan mereka terhadap Nabi Isa. Mereka berselisih. Kata para ulama ahli tafsir, maknanya di sini mereka berselisih tentang Isa. Ada di antara mereka yang gulu terhadap Isa. Ada di antara mereka justru meremehkan Nabi Isa, dan ada yang pertengahan. Ada yang meremehkan Nabi Isa, mereka dari kalangan orang-orang Yahudi. Mereka katakan Maryam wanita pezina, Isa adalah anak zina, bukan nabi. Mereka ingkari kenabian Nabi Isa. Terus kenapa dia bisa bicara? Katanya itu sihir itu ketika dia bicara. Ketika masih dalam ayunan. Sihir. Bukan kebenaran. Jelas ya? Inilah orang-orang Yahudi. Mereka itulah orang-orang yang dimurkai oleh Allah. Nah, di sisi lain ada orang-orang yang justru gulu, berlebihan terhadap Nabi Isa. Mereka itulah orang-orang Nasara. Orang-orang Nasara yang gulu terhadap Nabi Isa ini sendiri, bermacam-macam anggapan mereka terhadap Nabi Isa. Ada yang mengatakan Nabi Isa itu adalah Allah, titisan Allah. Jadi dia apa namanya itu? Jelmaan ya. Katanya Nabi Isa itu adalah jelmaan dari Allah. Makanya disembah. Ada yang mengatakan Nabi Isa itu adalah Ibnullah, anaknya Allah. Kalau dia anaknya Allah, berarti dia disembah, sama dengan bapaknya juga disembah, begitu ya? Maka mereka pun menduakan Allah di dalam ibadah. Ada juga dari golongan orang-orang Nasara, mereka beranggapan bahwa Nabi Isa itu adalah salah satu dari Trinitas.
Salah satu dari tiga yang dipertuhankan. Ya. Allah, kemudian anaknya Allah, kemudian ya, Maryam. Begitu ya? Kemudian Maryam yaitu ibu Nabi Isa. Kemudian ada juga yang menganggap Trinitas itu adalah Allah, Nabi Isa, kemudian Ruhul Kudus. Ya, Roh Kudus. Kalau Ruhul Kudus dalam Al-Qur'an dia berarti siapa? Jibril alaihi salatu wassalam. Itu anggapan-anggapan mereka. Yang jelas semuanya ini adalah anggapan gulu, ekstrim dalam berpemahaman terhadap Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Semuanya itu adalah anggapan yang dimurkai oleh Allah. Baik yang ekstrim maupun yang meremehkan. Yang benarnya adalah anggapan kaum muslimin, orang-orang yang beriman. Bagaimana anggapan kaum muslimin tentang Nabi Isa? Ya. Mereka menganggap bahwasanya Nabi Isa itu adalah hamba. Tidak lebih dari itu. Ketika dia hamba tidak boleh disembah, begitu kan? Tapi dia adalah utusan Allah, nabi dari nabi Allah. Sebagaimana yang dinyatakan oleh Nabi Isa, wa ja'alani nabiyya, dan Allah kelak akan menjadikanku seorang nabi. Allah akan menurunkan kepada saya Alkitab. Itulah qaulul haq, ucapan yang benar. Nah, tentang Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Adapun prosesnya bagaimana dia bisa lahir? Ya, tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala yang menjadi ayah Nabi Isa. Adapun prosesnya maka itu adalah urusan Allah. Allah cukup mengatakan jadi, maka jadilah dia. Nah, inilah yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala, fakhtalafal ahzab. Kelompok-kelompok itu pun berselisih tentang Nabi Isa. Ya, ada yang berlebihan, ada yang mengenteng-entengkan, dan ada yang pertengahan di dalamnya. Dan yang selamat, yang menempuh jalan yang lurus itu adalah pertengahan di dalam hal tersebut. Allah berfirman, fawailul lilladzina kafaru, maka kecelakaan terhadap orang-orang kafir, mim mashhadi yaumin azim, dari kecelakaan bagi orang-orang kafir di saat tatkala mereka menyaksikan hari yang sangat besar, yaitu hari kiamat, ya. Adapun tentang dahsyatnya hari kiamat akan dijelaskan pada ayat berikutnya. Baik, sekira cukup demikian dulu apa yang bisa kita bahas di malam hari ini. Ya. Masih berkaitan dengan Nabi Isa alaihi salatu wassalam, dan ini adalah akhir dari pembahasan tentang kisah Maryam dan putranya Nabi Isa alaihi salatu wassalam di dalam surah ini, surah Maryam, ya. Nah, naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu. Ada lagi hadiahnya, Masya Allah. Tidak tahu size berapa ini. Yang bisa menjawab silahkan angkat tangan untuk mendapatkan satu kaos oblong. Nah, dari apa yang kita bahas tadi, apa yang antum bisa simpulkan tentang kisah Nabi Isa dan ibunya Maryam? Ada yang bisa simpulkan? Ayo, Abu Fatir. Baik, kalau begitu diganti pertanyaannya. Kayaknya sudah ngantuk semua ini, jadi tidak ada yang semangat menjawab pertanyaan.
Atau hadiahnya kurang menarik ini? Kemarin rencananya sepeda motor ya. Khair insyaallah. Sebutkan apa perselisihan manusia tentang Nabi Isa yang disebutkan tadi dalam tafsir fakhtalafal ahzabu min bainihim. Perselisihan bagaimana itu? Ayo angkat tangan. Tidak usah malu-malu. Ikhlas. Kum. Yang kedua, tidak pantas dijadikan sebagai nabi. Hah? Terus Nabi Isa adalah nabi dan dia adalah seorang hamba, bukan Tuhan, ya. Tayyib, jazakallahu khairan. Tafadhal. Mudah-mudahan cocok. Lahuna subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta